Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan setelah kita pulang dari kajian ini kepada orang tua kita? Ya antum lakukan yang terindah buat orang tua antum. Antum pulang dari tempat ini beli oleh-oleh buat orang tua. Nih anak-anak yang sudah menikah kadang-kala sering kasih hadiah buat istrinya. Kapan terakhir antum kasih hadiah buat ibu antum, buat ayah antum? Maka pulang dari sini belikan hadiah, bungkus dengan bungkus yang baik, datang ke ayah, ke ibu antum, sambil antum pijetin kaki ibu antum. Antum minta maaf sama ibu antum. Ustaz, bagaimana cara seorang istri berbakti kepada ibunya? Syukur. Ini pertanyaan yang menarik, jemaah. Karena ada wanita-wanita kadangkala dia anak tunggal. Ibunya sudah sepuh. Dia harus ikut suaminya. Sedangkan wanita kebaktian dia kepada orang tua terbatas dengan kewajiban dia kepada suaminya. Ada batasan-batasan. Maka dia minta izin kepada suami untuk merawat ibunya. Tapi gimana Ustaz? Suami ana juga punya ibu yang harus dirawat. Kalau bisa digabungkan dalam satu rumah, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya minta izin sama suami. Kadangkala seorang wanita, masya Allah, ada wanita yang menyuruh suaminya nikah lagi. Bang, izinkan aku tinggal sama ibu bang. Abang silakan nikah lagi. Abang bawa tuh istri untuk merawat ibu abang. Tapi jangan ceraikan anak. Ana minta izin, ana ingin merawat ibu. Wallahi itu perempuan dia korbankan ya jiwa dia aja demi merawat ibunya. Kalau memang nggak mungkin, karena kalau nggak bisa menggabungkan. Suami minta kita tinggal, istri tinggal sama dia merawat ibunya, tapi ibu kita sendirian di rumah. Apa yang bisa dilakukan? Maka salah satunya yaitu, maka dengan segala keterbatasan, anti bantu suami anti berbakti sama ibunya, sama ayahnya. Semoga suami anti membantu anti untuk berbakti sama ibu anti. Ya, Allah tidak pernah tidur. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apakah balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Antum yakin ketika antum membantu suami berbakti sama orang tuanya, insya Allah Allah akan balas anti bisa berbakti sama orang tua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana pernah menawarkan untuk merawat ibu, namun ibu itu menolak. Bagaimana penawaran tersebut? Apakah penawaran ana sudah menggugurkan kewajiban? Karena ibu mengharapkan yang mengurus anak perempuan. Iya jemaah. Ini juga menjadi beban. Ibu itu kadangkala nggak mau dirawat sama menantu. Kenapa? Karena menantunya saingan dia. Iya. Ibu itu ingin dirawat sama anak perempuannya. Terus gimana sekarang? Sedangkan anak perempuan ini sudah bersuami. Nah, tugas antum. Antum bagaimana membantu saudari antum yang merawat ibu itu. Biayai dia semuanya dari antum. Senengkan kakak atau adik antum yang merawat ibu. Dengan harapan ya itu yang bisa antum lakukan. Bukan karena ibu nggak mau lalu antum mengatakan sudah gugur kewajiban anak. Enggak, tetap wajib antum berbakti sama orang tua. Tapi mungkin tadi tidak merawat secara langsung kalau memang ibu nggak mau. Tapi dengan cara memodali semua biaya perawatan ibu. Antum yang memodali semuanya. Mungkin dengan cara seperti itu supaya semoga ya antum sudah dihitung berbakti sama orang tua antum, tapi jangan ditinggalin karena sudah ada yang merawat lalu antum hidup sendiri nggak mikirin orang tua antum.
tetap antum datang ke sana. Wallahi orang tua itu kalau sudah sepuh jamaah, yang diharap tiap hari itu anaknya datang cuma untuk mengucapkan assalamualaikum ya. Senang sekali ibu itu. Ustadz, ibu ana masih mencari nafkah buat ana di umur beliau 55 tahun. Kalau ana tegur biar berhenti, beliau tidak mau. Apa yang harus ana lakukan karena beliau sering sakit? Ya antum yang mencukupi. Kenapa ibu masih bekerja? Karena melihat mungkin antum masih kurang. Kalau disebutkan ini mencari nafkah buat anaknya, maka tugas antum bagaimana sekarang menyenangkan orang tua, membahagiakan orang tua, sehingga dia tidak perlu lagi cari nafkah. Antum yang capek daki itu gunung buat ibu antum. Tapi kalau antum kerjanya males-males, ya ibu itu nggak tahan ngelihat anaknya susah jemaah. Allah, ini sebagian anak-anak yang di pondok nih, yang sedang sekolah, yang kuliah juga. Kadangkala ibu antum itu jual kalungnya, jual emasnya. Kadangkala dia ngutang agar antum sekolah, supaya antum sadar. Sekarang ketika antum sudah sukses, berusahalah untuk mencukupi kebutuhan ibu. Kalau ibu mau beraktivitas nggak apa-apa, tapi jangan yang memberatkan dia, apalagi dikatakan sampai sakit-sakit. Dan bagi para anak yang sudah sukses, yang kemudian orang tuanya ikut sama dia atau hidup bersama dia, maka jangan sampai menjadikan bapaknya itu seakan-akan tukang kebun. Bapaknya supir yang nganter-nganterin anaknya, ibunya seakan-akan babysitter yang ngurusin anak-anaknya. Jangan. Tetap yang ngurusin anak antum, istri antum. Kalau butuh orang lain, gaji orang lain. Ibu antum, ibu itu jamaah kadangkala Masya Allah, udah tua renta masih gendong anaknya, tapi punggung dia sudah lemah. Kadangkala dia gendong sedikit capek, tapi karena nggak ada yang gendong anak cucunya dan cucunya nangis, terpaksa dia gendong. Maka tugas antum sebagai seorang suami, katakan kepada istri antum, istriku tolong engkau yang merawat anak-anak. Ibu mau gendong sedikit-sedikit boleh, tapi jangan sampai dia keliling harus gendong itu anak. Apa tugasmu sebagai seorang istri? Kadangkala ada yang memanfaatkan orang tuanya. Bahasanya memanfaatkan orang tuanya. Karena orang tuanya tidak punya penghasilan, ini anak yang mencukupin orang tuanya, sehingga seakan-akan anak bebas mengatur orang tuanya. Jangan. Maka tolong perhatikan. Alhamdulillah engkau punya ibu dan bapak yang mau tinggal bersamamu, itu surga. Maka cukupin semuanya. Jangan pernah mereka capek dan lelah. Ini tugas anak. Jadi kalau ibu mau gendong, Allah jemaah, tetaplah. Anak nggak bisa bayangin ya, ibu umurnya 60 tahun masih gendong cucunya, sambil nggak apa-apa. Antum lihat dia ngomong nggak apa-apa karena dia sayang sama antum. Maka antum harus lebih sayang lagi sama ibu antum. Ibu istirahat biar anak yang gendong. Antum kasihkan sama istri antum itu anak. Seorang anak yang selalu menyebut-nyebut terhadap orang tuanya bahwa dia dulu kurang perhatian, sering dimarahin, sehingga anak tersebut sakit hati, dan sakit hatinya tak bisa dilupakan. Itu bagaimana Ustaz? Jamaah yang nyuruh kita berbakti sama orang tua itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sebutkan dalam ayat ini cukup tiga aja kebaikan orang tua. Tadi yang di surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah sebutkan 3. Apa yang pertama? Hamil. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusuin. Ingat bagaimana orang yang gendong ibunya dari Khurasan untuk berangkat haji, bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah dia sudah membalas budi ibunya? Rasa sakit dia ketika melahirkan itu belum terbalaskan. Jadi kalau antum merasa kurang diperhatikan, ingat antum 9 bulan di perut ibu antum.
Itu sudah cukup untuk antum berbakti sama orang tua antum ketika dia melahirkan seperti itu. Dan cari 1000 alasan kenapa antum tidak diperhatikan sama orang tua, tapi antum lupakan semua itu. Antum ingat 9 bulan di perut ibu dan antum keluar dari perut ibu. Ahibati fillah, orang tua kita yang kafir pun kita wajib berbakti sama orang tua kita. Apalagi kalau antum merasa tidak diperhatikan. Kalau antum nggak diperhatikan sama orang tua, antum nggak jadi orang sekarang. Antum mungkin sudah jadi bangkai. Maka tetap seorang anak yang sakit hati sama orang tuanya, ingat sama sakit ibunya ketika mengeluarkan, yang tidak pernah engkau akan membalasnya. Mudah-mudahan itu mengobatin rasa sakit dia. Rasa sakit dibalas dengan rasa sakit. Dan sekali lagi engkau tidak akan pernah bisa membalas rasa sakit ibu. Saya dulu pernah membuat ibu menangis. Gimana bisa menghapus dosa tersebut? Seperti yang Nabi SAW katakan kepada sahabat yang membuat nangis orang tuanya. Irji ilaihima, engkau pulang jumpain ibu bapakmu. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Bikin keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membikin keduanya menangis. Jadi tangisan balas dengan tawa. Kau datang minta maaf, bikin orang tuamu tersenyum dan tidak meneteskan air matanya lagi. Semoga dengan cara itu engkau telah menghapuskan dosa-dosa. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, ada seorang kakek yang menghibahkan hartanya kepada cucunya perempuan, sebidang tanah dan sawah. Karena cucu perempuannya tersebut mau diambilkan seorang suami. Mau diambilkan seorang suami. Gimana jemaah? Mau dijodohkan maksudnya. Lalu singkat cerita bagaimana harta hibah tersebut, karena perempuan atau cucu tadi mempunyai saudara laki-laki dan perempuan. Dan saudara-saudaranya meminta agar dibagi lagi. Karena ada saudara perempuannya yang belum mendapatkan. Wallahu a'lam jamaah. Yang pertama, kalau cucunya ini berhak mendapatkan warisan, maka ahli waris itu bicara wasiat. Jadi kalau hibah kakek kepada cucu, wallahu a'lam, nggak bisa jawab jemaah. Kalau ayah kepada anaknya, kalau ngasih harus adil, harus rata. Tapi kalau sama cucu karena bukan anak, maka yang anak tahu tidak ada kewajiban untuk berlaku adil. Ini hibah bukan warisan. Tapi kalau orang tua ngasih hibah kepada anak-anaknya, kemudian sang bapak meninggal, maka hibah itu menurut pendapat yang paling kuat nggak berlaku, jadi warisan. Kalau saudara-saudara yang lain tidak dikasih. Tapi kalau kepada cucu, wallahu a'lam bishawab, nggak tahu. Jadi banyaknya jamaah yang hadir di kajian Ustaz, masih banyak yang menolak kebenaran manhaj salaf. Bagaimana tanggapan? Enggak, insyaallah jamaah. Antum suudzon aja. Semua sedang belajar. Kalau kita bicara manhaj salaf, kita bicara sahabat-sahabat Nabi. Siapa yang menolak pemahaman para sahabat Nabi? Siapa yang menolak pemahaman Abu Bakar? Tata cara beragama Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang kita tahu bahwasanya jaminan masuk surga itu untuk mereka yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hanya ada sebagian orang yang belum paham dan dia terus belajar. Maka tugas kita untuk husnudzon sama orang. Kita pun dulu juga nggak paham. Berapa banyak orang yang jumpa sama dia mengatakan, Ustadz, dulu ana suka mencaci maki Ustadz di sosmed. Ana minta maaf Ustadz. Wallahi sahih. Dia datang jumpain ana, minta maaf karena dia nggak ngerti.
Sampai akhirnya nih anak muda ini semoga Allah membuat dia istiqomah. Dia pernah WA ana, Ustaz, ana ini mau tanya Ustaz, apakah yang ana lakukan masuk dakwah, kata dia, untuk menebus dosa-dosa dia, kata dia. Dia itu sekarang kalau ketemu anak-anak muda di kampung, kayaknya dia ini ya punya kedudukan di kampung sana. Kalau ketemu sama anak-anak muda di kampung itu, ana ambil handphonenya Ustaz, ana bikin dia itu follow IG Ustaz, kata dia. Nah, handphonenya follow nih Ustaz, kata dia. Sampai kayak gitu jamaah, untuk menembus kesalahan dia. Jadi proses belajar ini harus kita hargai. Dan kita tahu jamaah, jangan berhenti belajar. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu Allah mengutus Rasulnya untuk menyampaikan kebenaran itu. Dan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya mengamalkan. Jadi tidak ada jalan kebenaran kecuali kita melewatin jalannya para sahabat yang Allah ridha sama mereka. Apa kata Allah? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha sama mereka. Maka kita ikutin mereka karena mereka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau ikut siapa? Kita ikut siapa jemaah? Ya ikut Nabi Muhammad dan para sahabat. Afwan Ustaz, bagaimana jika belum mampu membahagiakan ibu ana lewat materi, sedangkan ibu ana juga jauh dengan ana? Apakah cukup berdoa untuk beliau setiap hari? Yang pertama, kalau antum jauh dari ibu, antum minta izin. Jangan sampai antum udah jauh dari ibu juga nggak bisa berbagi sama ibu. Artinya antum di sini susah secara ekonomi, jauh dari ibu, lebih baik antum balik ke kampung, susah secara ekonomi sama, tapi bisa berjumpa sama orang tua dan berbakti kepada orang tua. Tapi kalau ternyata nggak Ustaz, ana alhamdulillah bisa berbagi sama orang tua, dan ibu ana yang minta ana bekerja di tempat ini supaya ana bisa membantu orang tua, maka alhamdulillah. Tapi kalau antum tidak mampu, doa sama orang tua dan niat berbagi sama orang tua. Cukup niat ya Pak. Ana masih ingat ya, ana pernah niat. Ya kita mahasiswa di Madinah. Uang saku mahasiswa itu cukup buat makan. Apalagi sudah punya istri dan anak. Suatu hari ana itu ngomong dalam diri, ana kepingin ngasih orang tua itu $1.000 waktu itu jamaah. Duit nggak punya, cuma punya apa? Niat. Sudah, subhanallah, waktu itu ana bantu urusan haji. Tahu ada orang yang kasih amplop sama Ustaz, buat Ustaz, kata dia. Ustaz udah bantuin, masya Allah bapak. Ana lihat jumlahnya $1.000. Sekarang antum diuji, mau ngasih orang tua apa antum mau transfer buat orang tua. Dapat 10 juta, jangan mikir mau ganti motor, transfer buat orang tua. Jadi jamaah, kalau antum tidak bisa berbagi materi sama orang tua, berbagilah janji sama Allah buat orang tua. Kalau punya rezeki antum akan berbagi dengan orang tua. Di kejauhan antum bisa ya dengan berdoa, selalu telepon sama orang tua, kirim surat buat orang tua. Wallahi orang tua antum kalau dapat surat dari antum bahagianya dia. Walaupun sekarang zamannya sudah sekarang kan zamannya sudah video call Ustaz. Zamannya sekarang sudah WA, telepon, tapi antum tulis surat buat orang tua antum ketika antum jauh. Insya Allah tuh surat tiap malam dibaca sama ibu antum. Dia baca lagi, Allah anakku kirim surat sama aku. Padahal bisa telepon. Ada sesuatu yang indah di surat yang ditulis oleh tangan oleh anak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ana mau tanya gimana mengingatkan ibu ana supaya sholat. Ibu ana sekarang sakit. Iya jemaah, sholat ini kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, kecuali dalam satu kondisi. Antum tidak sadar, antum nggak wajib sholat. Bagaimana kita mengajak ibu kita sholat? Di sini kesempatan antum untuk menanamkan keimanan dia. Bicarakan sama ibu, bu ya, yang menyembuhkan itu Allah. Banyak yang lebih parah sakitnya daripada ibu. Alhamdulillah ibu sholat ya bu ya.
biar Allah kasih kesembuhan buat ibu. Wallahi ibu, kalau semua dokter berkumpul di sini dan semua obat dibeli, mereka nggak akan bisa menyembuhkan ibu. Mungkin dengan cara kita tadi menyentuh keimanan dia, agar ibu akhirnya mau melaksanakan sholat dan dibantu. Ibu udah sholat bu, ibu ya tidur. Kalau memang dia nggak bisa duduk, dia tiduran sambil dibantuin untuk berwudu. Kalau nggak bisa berwudu, tayamum. Anaknya yang harus proaktif dalam kondisi seperti ini. Sering tanya dia sama ibunya. Kalau ibunya tetap nggak mau sholat, ngomong sama dokternya. Dok, mau minta tolong dok. Kalau dokter nanti masuk ke ruang ibu, bilang dokter nggak mau meriksa kecuali ibu sholat. Boleh nggak anak kong kali kong sama dokter? Boleh. Karena kadangkala orang sakit itu lebih percaya sama dokter daripada sama ustadz. Ustadz datang ke ruang pasien, ya ibu ingatlah kepada Allah ini. Iya, jazakallah khair Ustadz, barakallah fiik. Ustadz pergi tetap nggak sholat. Coba dokternya datang, ibu udah sholat? Belum ya, sholat dulu nanti saya baru balik ke sini. Kira-kira sholat nggak tuh? Sholat nanti dokternya nggak kesini tuh jam. Ya kita harus berusaha semampu kita untuk mengajak ibu kita melaksanakan sholat. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau tanya, ibu ana sudah meninggal semenjak ana berusia 11 tahun. Bapak ana 3 bulan yang lalu juga sudah meninggal. Bagaimana cara ana berbakti pada ibu agar pintu surga yang paling indah itu dapat ana nikmatin juga? Barakallahu fikum. Selesai pintu surga itu juga. Tapi masih ada kemungkinan kita bisa masuk pintu surga sana dengan cara terus berbakti kepada orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mendoakan keduanya, khususnya di waktu-waktu mustajab. Antum punya waktu mustajab setiap hari antara adzan dan qomat, punya tempat mustajab ketika antum sujud, waktu lainnya sepertiga malam akhir, antum doakan ibu antum. Itu yang pertama. Yang kedua, jalin hubungan baik dengan keluarga bapak dan ibu. Antum cari tahu siapa sih keluarganya ibu, bibi antum, keponakan ibu antum, sohib ibu antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau menjaga alaihi salatu wassalam kebaktian kepada Khadijah radhiyallahu taala. Khadijah sudah meninggal dunia. Kalau beliau memotong kambing, punya rizki, yang beliau kasih itu teman-temannya Khadijah. Arsili fulana, kirim ke rumahnya fulana, dia dulu teman baiknya Khadijah, kirim ke sana. Antum lakukan itu sekarang. Cari tahu siapa teman-teman baik ibu antum, sehingga antum terus melanjutkan perbuatan baik ibu antum dengan mencintai mereka dan berbuat baik kepada mereka. Begitu pula sama ayah antum. Yang ketiga, antum bisa sodakoh buat orang tua antum. Antum punya rizki, antum bangun masjid, niatkan buat orang tua antum. Antum cari tempat-tempat kekeringan, gak ada air, antum gali sumur, niatkan buat ibu antum. Itu termasuk kebaktian kepada ibu antum. Yang keempat, jauhi perbuatan dosa, sehingga antum terus akan mengirimkan pahala buat ibu antum. Karena bagaimanapun anak adalah hasil kerja orang tuanya. Yang kelima, hafalkan Al-Quranul Karim. Kenapa menghafalkan Al-Quranul Karim? Anak yang hafal Al-Quran, insya Allah bapak ibunya nanti akan dikasih baju sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih mahkota. Allahu Akbar. Yang bajunya itu kalau dinilai dengan dunia dan isinya, tetap lebih mahal baju itu.
Kalau antum lihat di dunia ini ada baju yang harganya 1 triliun, ada baju yang harganya 100 triliun, ada baju yang harganya seharga Indonesia dan isinya. Itu baju yang antum berikan kepada orang tua antum dengan antum menghafalkan Al-Quran, itu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Maka tolong nih anak-anak berusaha menghafalkan Al-Quranul Karim supaya orang tuanya kelak mendapatkan kehormatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara mengajak ibu yang jauh dari Allah dan masih melakukan kesyirikan sebelum minta maaf, Ustaz? Sebelum minta maaf. Ahibati fillah, kita harus berikan uzur kepada orang-orang terdahulu, kepada bapak ibu kita, kakek kita mungkin, yang memang ilmu itu ilmu yang benar nih, Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, itu dulu susah didapat jamaah. Apalagi setelah kemerdekaan Indonesia, setelah merdeka, pada waktu dijajah Belanda aja, ya sekolah-sekolah Islam itu nggak banyak, ulama-ulama juga tidak banyak, pesantren-pesantren terhitung. Setelah kita merdeka pun kita masih mengalami banyak kemunduran umat Islam. Sekolah-sekolah yang maju setelah kemerdekaan itu sekolah siapa jemaah? Sekolah Katolik. Karena memang sekolah peninggalan penjajah, peninggalan Belanda. Belanda, mereka datang ke Indonesia bawa 3. Bawa apa? 3G. Dia cari gold, glory, dan gospel yang dia bawa. Itu yang terjadi. Sehingga keilmuan tentang Islam setelah kemerdekaan masih belum bisa baik. Masih ada PKI pada waktu itu, masih kacau negeri kita. Belanda agresi militer pertama, kedua ya. Kemudian alhamdulillah akhir-akhir ini Masya Allah semakin mudah menuntut ilmu. Dulu orang tua kita mungkin gak punya Quran terjemahan. Yang punya Quran terjemahan orang kaya jemaah. Masih sedikit Quran terjemahan. Sekarang setiap orang punya Quran terjemahan. Tafsir, Masya Allah. Siapa yang bisa punya tafsir Ibnu Katsir? Dulu juga belum diterjemahkan. Baru tafsir Ibnu Katsir diterjemahkan. Mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Sebelumnya nggak ada. Kitab-kitab terjemahan itu sedikit sekali. Kemudian masjid-masjid yang adakan kajian, ya Allah jemaah. Kalau antum melihat masjid dulu itu isinya siapa? Imam sama muadzin. Yang azan sampai ada satu daerah itu masjid itu tutup jemaah. Ada salah satu mahasiswa dari Madinah, ana dapat cerita, yang dia pulang ke kampungnya, masjidnya itu enggak, ketika azan enggak ada yang sholat, maka dia terus azan sampai mulai 1 orang sholat, 2 orang sholat, mulai ada kajian. Maka antum cari alasan buat ibu antum. Tugas antum sekarang bagaimana menyampaikan ilmu ini. Alhamdulillah, ibu antum dengan segala kekurangannya antum wajib berbakti sama dia. Kalau ngobrol sama ibu dengan adab dan etika. Jangan duduk sama ibu, bu sini bu, duduk sini. Gimana ibunya suruh duduk kayak gitu? Sambil dipijetin kaki ibu. Ibu kalau nggak marah, ana mau bacakan. Nih ada ayat-ayat Quran yang indah ibu. Sambil baca artinya nih bu, kayak gini artinya. Biarkan ibu belajar sendiri. Bukan anak yang mengatakan kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, itu salah, ini benar. Kadang-kala berat buat ibu. Tapi biar ibu dapat ilmu sendiri. Ibu kayak gini ibu. Ana bacakan ya bu ya. Sudah. Tanamkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Keyakinan bahwa la ilaha illallah, keyakinan bahwa tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah Rabbul Alamin. Maka ini yang insya Allah membuat ibu siap meninggalkan segala kepercayaan kepada khurafat. Karena memang masih ada jemaah.
Yang mereka melakukan kesyirikan karena ketidaktahuan. Maka tugas kita ngasih tahu, bukan membiarkan. Sambil terus mendoakan ibu antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah jemaah. Jam berapa jemaah? Alhamdulillah masjid ini nggak ada jamnya, jadi belum salah jamnya masjid ini. Alhamdulillah. Ustadz, anak ini sangat ingin berbakti kepada orang tua. Tapi terkadang ayah anak menyakitin anak melalui lisannya. Ayah anak juga sering menyakiti ibunya atau nenek anak. Ayah anak merupakan salah satu pejabat di daerah kabupaten di Lampung. Mobil dinasnya sering digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan juga pengawal ayah anak ingin menghancurkan anak, dan juga pengawal ayah anak ingin menghancurkan anak melalui video porno yang diberikan kepada anak. Mohon nasihatnya. Anak juga ingin sekali melanjutkan pendidikan kuliah yang basicnya agama. Tetapi ayah anak mengarahkan anak untuk masuk dunia politik. Bagaimana anak menyikapinya Ustaz? Padahal anak tahu dunia politik sangat kejam. Iya, banyak yang jadi korban politik. Apa yang dilakukan anak? Subhanallah. Yang pertama, anak tetap berbakti sama ayah. Harapan anak kepada semua yang mulai ngaji, mulai belajar agama, tunjukkan kepada ayah antum kalau antum berubah menjadi anak yang berbakti. Lewat mana? Yang pertama, antum tidak pernah membantah ayah antum. Kalau dikatakan ayah menyakitin antum dengan kata-katanya, antum carikan 1000 alasan kenapa ayah mengatakan itu. Antum tunjukkan ketika antum ngaji, antum semakin baik. Pulang ke rumah, tadi anda contohkan, antum pijet orang tua antum. Pijet orang tua antum. Di rumah bawa oleh-oleh, ayah tahu ayahnya suka pisang goreng, bawa nih, beli pisang goreng. Ya ini enak banget ayah, anda beli ayah khusus buat ayah, anda beli. Mulai antum menjalin hubungan baik sama ayah. Biarkan ayah melihat ada apa sama anakku ini. Karena banyak orang tua ketika melihat perubahan di diri anaknya, penampilan berubah, dilihat anaknya mulai tumbuh jenggot, rame juga anaknya mulai cingkrang. Oh, ini terpapar radikal ini anaknya. Orang tua takut. Karena memang cadar. Kenapa banyak orang kok mengatakan, oh kita nggak tahu ternyata cadar itu ada yang positif. Subhanallah. Karena memang media selalu menampakkan yang negatif-negatif. Yang positif mereka tutupin yang berkaitan dengan umat Islam. Itu yang terjadi dengan media. Maka mau tidak mau kita menjadi korban. Anak-anak tadi dulu aja ketika anak pulang dari pondok pakai jenggot langsung disidang sama orang tua. Dulu coba. Anak pakai jenggot itu tahun 95 kira-kira. Kelas 5 apa kelas 6 di pondok. Itu pulang langsung heran orang tua. Ini ikut aliran apa ini anaknya? Maka untuk menghindari semua itu, karena memang agama kita terbuka. Islam ini datang mengatur segala-galanya. Sampai cara engkau masuk ke toilet pun diatur. Cara tidur pun ngadep kemana diatur. Makan pun diatur. Apalagi urusan-urusan yang besar. Maka tolong antum sekarang tunjukkan kebaktian sama orang tua. Kalau bicara ayah mau politik macam-macam, tinggal komunikasi yang baik sama orang tua nanti. Dan kalau seorang anak kuliah di sebuah perkuliahan yang tidak ada pelajaran agama, alhamdulillah. Kuliah itu berapa jam sih jemaah? Berapa jam kuliah itu jemaah? Sehari? 5 jam? 5? 5 apa 4? 3 jam? 3 jam. Antum masih punya waktu 21 jam untuk belajar agama. Makanya usahakan memang daerah-daerah kampus itu ada kos-kosan yang syar'i. Nih teman-teman di Lampung yang punya kelebihan rezeki, antum bisa berdakwah dengan bikin kos-kosan daerah kampus yang syar'i. Habis maghrib ada kajian di kos-kosan tersebut. Baik yang akhwat, baik yang ikhwan.
Mungkin kita belum bisa membuat kampus yang bisa anak-anak itu dapat pelajaran agama. Maka paling tidak kita menyiapkan sarana bagaimana anak-anak itu dapat pelajaran agama yang cukup. Jadi kalau antum punya pengawal ayah melakukan itu, antum sampaikan kepada ayah antum. Antum katakan, ayah, ana diberlakukan seperti ini pengawal ayah. Supaya ayah juga tahu. Karena ada orang-orang yang kunci keburukan. Bukan ngajak orang lain berbuat baik, malah dia kirim video-video seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kayaknya pertanyaan terakhir jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon bantuan doanya untuk kedua orang tua ana yang mana sampai saat ini ana berumur 31 tahun, orang tua ana khususnya abah ana nggak melaksanakan sholat sekalipun walaupun Idul Fitri dan Idul Adha. Wallahi jamaah, berat memang jamaah. Kenapa itu terjadi sama orang tua kita? Mungkin salah pendidikan dari kakek, nggak diajarin sholat. Kita tahu bicara sholat ini sejak umur 7 tahun anak itu harus disuruh sholat. Nih ayah sampai tua sulit mau sholat. Apa yang harus dilakukan? Jangan serta-merta nyuruh, ya yuk sholat, yuk sholat, yuk sholat. Karena yang membuat orang sholat itu kalau motornya ada bensinnya. Semalam kita bicara semalam tadi subuh, semua perlu motor. Jadi yang perlu antum garap bagaimana menghidupkan motor ayah ini. Bukan sholatnya, tapi imannya yang dihidupkan. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Ajak bapaknya ziarah kubur. Ajak bapaknya ziarah ke tempat orang-orang yang sakit. Untuk menumbuhkan keimanan tersebut. Duduk sama ayahnya, nggak bicara sholat. Bicara tentang hari kiamat, ternyata semua akan berakhir. Bicara tentang alam kubur, ya. Bicara tafsir idza zulzilatil ardu zilzalaha, nggak ada bicara sholat. Al-qari'atu mal qari'ah, nggak ada bicara sholat. Bicara tentang hari kiamat. Kemudian kita bicara ayah, ternyata kalau kita mati harta nggak ada yang dibawa, ya ayah. Ketika seorang beriman dengan hari akhir, mudah-mudahan dia tergerak. Setelah itu antum baru ngomong, ayah yuk sholat yuk. Ayolah coba ayah sholat, ayah Jumatan lah paling enggak ayah datang ke masjid. Setelah ayahnya mau Jumatan, ya ajak sholat. Jangan langsung ke masjid sholatnya ayah. Di rumah aja nggak mau antum suruh ke masjid. Ayah sholatlah di rumah ayah. Sambil diajarin sholat. Mungkin ayah juga nggak tahu sama bacaan-bacaan sholat. Ajarkan kepada ayah sholat yang paling ringan. Ayah sholat nggak perlu baca surat, udah ayah baca Al-Fatihah aja. Nah, yang ringan, yang sunnah-sunnah antum katakan ayah nggak perlu baca lah ayah ini, supaya dia merasa kok ringan. Sambil bicara artinya, nih artinya Al-Fatihah indah ayah, supaya dia menghayati dan meresapin sholatnya itu. Sambil antum mendoakan orang tua antum, terus doakan orang tua antum. Jangan berhenti, karena yang bisa merubah itu adalah Allah. Usaha kita hanya usaha dan sebab. Yang kita tahu Nabi Ibrahim pun tidak bisa merubah ayahnya Azar. Bahkan ayahnya mengusir Nabi Ibrahim dan mengancam akan melempari Nabi Ibrahim dengan batu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan jamaah. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau salah dari diri Anda pribadi, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Anda terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berperan, lelah, capek, menyisihkan waktunya, tenaganya, hartanya untuk terlaksananya daurah-daurah ini. Semoga antum semua mendapatkan pahala dari apa yang antum kerjaan, yang bagian parkir, yang bagian sandal. Semoga semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.